Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Super League antara Borneo FC versus Persija Jakarta yang berakhir untuk kemenangan Borneo FC dengan skor 3-1. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Borneo FC selalu menang di 6 pertandingan awal mereka musim ini dan untuk sementara berada di posisi puncak klasmen Super League. Sedangkan Persija Jakarta dengan kekalahan ini berarti 2 kali kalah secara beruntun setelah sebelumnya melawan PSM Makassar juga di pertandingan tandang mereka kalah dengan skor 2-0. Sehingga untuk sementara ini Persija Jakarta berada di peringkat nomor 3 dengan selisih 7 poin dari Borneo FC. Padahal sebelumnya mereka sempat berada di posisi puncak. Tentu banyak yang penasaran, kok bisa sekarang performanya dari Persija mulai menurun. Kalau saya melihat bahwa ada kesulitan bagi para pemain Persija untuk bisa mengatasi high pressing dari para pemain tim lawan dan juga untuk bisa membuka deadlock atau mencetak gol ketika tim lawan itu bermain dengan strategi compact football dan mengandalkan yang namanya counter attack. Karena dalam 3 pertandingan terakhir, Persija berhadapan dengan tim yang memakai konsep seperti itu. Mulai dari Bali United yang bisa mencuri 1 poin dari kandang Persija dengan skor imbang 1-1. Kemudian PSM Makassar juga dengan format permainan seperti itu bisa menang dengan skor 2-0. Dan juga di pertandingan semalam Borneo FC yang memang kita tahu sebetulnya adalah tim yang produktif juga, tapi memakai konsep yang sama sehingga bisa menang dengan skor yang meyakinkan 3-1. Dan jika teman-teman perhatikan bahwa gol-gol dari Borneo FC mereka hasilkan melalui sebuah proses serangan balik atau juga yang namanya fast break tanpa terlalu banyak memberikan passing di antara para pemain mereka. Sedangkan Persija Jakarta bukan artinya bermain buruk, tetapi memang para pemain Persija Jakarta tidak bisa bermain secara taktis. Artinya ketika para pemain tim lawan itu bermain dengan strategi compact football, merapatkan barisan mulai di tengah dan juga di pertahanan, kemudian jarak di antara para pemain mereka itu tidak jauh, para pemain Persija masih memilih untuk bermain crossing atau juga memilih untuk bermain melalui sektor sayap. Jadi lagi-lagi kita melihat tidak pemain dari lini tengah Persija yang bisa membagi bola langsung ke striker yang berada di depan. Dan sebetulnya itu adalah format permainan dari Persija mulai dari awal musim yang berhasil di beberapa pertandingan, tapi sekarang tampaknya mulai bisa dibaca oleh para pelatih tim lawan. Karena dengan konsep permainan Borneo FC yang mereka tunjukkan semalam, mereka tidak lama menguasai bola. Kalau dari segi ball possession, Persija unggul tipis secara persentase. Tapi dari segi peluang, Borneo FC juga tidak bisa menciptakan banyak peluang. Gak banyak peluang dari Borneo FC. Gak banyak, lebih banyak sebetulnya secara keseluruhan yang on target itu dari Persija. Walaupun ada juga yang melenceng, tuh Persija bisa menciptakan banyak peluang. Oke lah, mungkin ada faktor finishing, tapi saya pikir ini bukan soal finishing juga. Nadionya lagi bagus performanya. Luar biasa, Nadio dari jarak dekat bisa melakukan save. Tampaknya bola akan masuk, dia masih bisa melakukan save. Dan lini pertahanan dari Borneo FC ini sangat kuat. Karena memang mereka tidak bermain dengan garis pertahanan yang tinggi, tapi memang para pemain mereka press sampai ruang pertahanan Persija. Jadi yang nge-press itu pemain yang bermain di depan dan tengah, tapi yang di belakang itu berada terus di belakang. Karena mereka tahu Persija pasti akan main counter dengan kecepatan para pemain mereka. Seperti adanya Rehan Hanan, ada juga Alano, ada juga Alan yang bermain di sayap. Bahkan kan formasi dari Persija tuh semalam tuh beda. Bukan 4-3-3 atau 4-2-3-1, tapi 3-4-3. Bermain dengan 3 center back. Ada Jordi Amat, ada Thales Lira, ada juga Rizky Ridho. Thales Lira kan salah satu perubahan di starting lineup yang dilakukan oleh Mauricio Souza. Dan Andri Tani yang bermain dari awal, bukan Carlos Eduardo. Jadi ada 3 perubahan di starting lineup Persija. Dari posisi penjaga gawang, Andri Tani, kemudian Thales Lira, dan kita lihat juga di sini ada Gustavo Almeida yang bermain dari awal. Jadi bukan Maxwell, dan gak salah rotasi ini. Tapi cara bermain Persija itu masih sama. Itu memungkinkan Borneo FC itu untuk bisa membaca dan melakukan counter taktik. Sedangkan dari Borneo FC tidak banyak perubahan di lineup, hanya 1, Maicon yang bermain, bukan Sihran. Padahal Sihran musim lalu ketika Borneo FC menjamu Persija bisa mencetak gol. Bahkan itu merupakan gol kemenangan karena Borneo FC menang dengan skor 1-0. Dari jalannya pertandingan Persija kelihatan nih adalah tim yang kemungkinan akan bisa meraih kemenangan karena mereka pressingnya bagus, mereka nyerangnya bagus, tapi
Jangan lupa sepak bola itu bukan cuma soal bermain menyerang, pertahanan. Saya selalu katakan beberapa kali di channel ini, teman-teman bolehlah melihat atau menonton ulang analisa saya tentang Persija. Bahwa lini pertahanan Persija tuh sebetulnya lemah karena tidak cepat. Artinya ketika bermain dengan garis pertahanan yang tinggi, boleh. Tapi pemain di tengah atau yang di fullback tuh harus mengcover. Nah, saya melihat dua wingback ini kurang mengcover sehingga ada area-area yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Borneo FC. Contoh, gol pertama dari Borneo FC itu kan dari counter yang Juan Villa bisa melewati Jordi Amat dengan begitu mudah, dan itu situasinya dua pemain Borneo FC berhadapan dengan 5 pemain Persija. 2 lawan 5 loh. Tapi anehnya, Joel Vinicius pada saat dapat bola masih punya ruang dan waktu untuk mengontrol bola, cari angle, kemudian dia bisa shooting untuk menjebol gawang dari Andri Tani. Nah, masalahnya gak ada pemain Persija yang bisa nekan dia atau nutup ruang. Gak ada. Jadi ya memang para pemain Borneo FC bermain taktis. Nah, itu yang paling penting. Sehingga memang saya pikir layak. Sekarang ini mereka selalu meraih kemenangan. Defense mereka juga sangat kuat. Mereka tim yang paling sedikit kemasukan gol sebelum pertandingan ini. Bahkan saya kira akan clean sheet lagi. Defense mereka kuat. Komang Teguh tuh, wah gila banget cara mainnya kan. Cara tekanan-tekanan dia, ada Rivaldo, ada Christoph. Kayak Hirose juga ini seperti paru-parunya ada 3 di mana-mana ini pemain. Tapi dari Persija saya tidak melihat pemain seperti Bruno itu ngapain ini pemain. Bahkan Ryan Hanan sudah dapat bola dari Komang Teguh. Kayak apa itu tendangannya? Jadi ya ini yang menjadi persoalan bagi Persija. Gimana caranya bisa meraih kemenangan secara konsisten ketika para pemainnya ini tidak konsisten juga untuk melakukan finishing, terlepas lagi-lagi dari performa gemilang Nadio. Tapi kan ya ketika contoh Rehan tuh dapat bola, gimana masa cara syutingnya seperti itu? Kan itu yang saya jelaskan juga. Rehan ini sudah mulai menurun juga performanya. Kotak-katik bola saja, memang bola ini mau dibawa pulang. Kasih dong umpan-umpan kunci yang akurat. Atau pada saat dapat bola harus memanfaatkan situasi itu. Tapi menariknya, Borneo FC itu kemudian bisa mencetak gol kedua di babak kedua ketika ya kurang lebih mainnya tuh sama Juan Villa. Masa pemain Persija lebih banyak, Juan Villa itu saya kira akan syuting, bisa memberikan terupas yang begitu cantik. Dan kayak Hirose sambil terjatuh bisa cetak gol. Ya kan gak ada pemain Persija yang bisa membaca pergerakan tanpa bola dari kayak Hirose. Gimana ini caranya Persija mau defend? Udah banyak loh kemasukan gol Persija loh. Jadi backline Persija ini yang saya pikir harus ada perombakan. Bukan soal 3 center back, 4 pemain bertahan. Kalau mau main garis pertahanan yang tinggi, ya harus cepat menutup ruang ketika ada yang namanya counter attack. Dan ini yang menarik, kemudian Mauricio melakukan beberapa perubahan dengan memainkan pemain dari bangku cadangan. Donitri main, bagus. Ada Maxwell main, oke, karena Hanan tidak berkembang. Jadi ada 2 striker, Maxwell dan juga Gustavo, meskipun Maxwell bermain di belakang Gustavo. Ada Hanif masuk, bukan Alan lagi. Alan banyak out of position, berarti Donitri bermain di kiri, ada Hanif bermain di tengah, dan ada Maxwell bermain di belakang Gustavo. Tapi counter strategi dari Fabio Lefundes, ini pelatih yang mengandalkan memang permainan compact football, memainkan Coutinho dan juga El Husseini. El Husseini ini untuk di belakang ya. Jadi Maicon tuh pemain ofensif dikeluarin, El Husseini dia tambah pemain bertahan untuk menjaga nih wilayah. Gak bisa para pemain Persija tuh menciptakan peluang yang berbahaya. Semakin sulit. Dan kemudian yang saya kaget tuh Coutinho bisa mencetak gol di masa injury time loh. Padahal itu bukan peluang yang berbahaya. Juan Villa juga kalau nggak salah nih yang memberikan umpan. Sebelumnya Ahmad Agung masuk menggantikan Rivaldo yang bermain luar biasa. Dan Bruno juga keluar, Rio Fahmi masuk, Gustavo França masuk, Thales ditarik keluar, tapi saya pikir terlambat França masuk. França tuh punya peluang juga untuk mencetak gol. Ini pemain yang bagus sebetulnya. Dan Coutinho bisa mencetak gol yang indah ketika dia mendapatkan umpan dan dia bisa bergerak lebih cepat daripada Rizky Ridho untuk mencetak gol. Lagi-lagi kita lihat situasinya 1 lawan 1 di dalam kotak penalti. Coba mana coveringnya dari flank, mana coveringnya untuk Rizky Ridho? Gak ada bos. Gimana caranya bos bisa jaga pertahanan atau juga bisa memproteksi kiper yaitu Andri Tani ketika pertahanan dari Persija saja kocar-kacir, nggak kelihatan di mana para pemain mereka. Memang Thales sudah ditarik keluar, artinya tentu ada rongga-rongga atau ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Borneo FC. Tapi yang penting tuh man to man marking itu harus jalan, walaupun Persija total attack kan, tapi itu resiko, gak masalah. Jangan lupa di belakang 3-0 itu sudah kill the game. Udah gak mungkin bisa 3-3 sudah injury time. Tapi ya oke, Gustavo Almeida bisa mencetak gol dari umpannya Alano. Ya ini memang bola-bolanya Gustavo, tapi berapa kali Gustavo dapat bola? Cuma 2. Yang satu dia off target, yang ini dia bisa cetak gol. Gimana caranya Persija bisa mencetak gol ketika tidak bisa supply bola ke striker utama mereka?
Kenapa mereka tidak bisa supply bola? Karena compact defense dari para pemain Borneo FC yang mati-matian mengawal lini pertahanan mereka dan disiplin. Mereka jaga garis pertahanan mereka agar tidak out of position. Itu yang paling penting bagi sebuah tim yang ingin menyulitkan para pemain tim lawan mencetak gol. Jadi mau para pemain Persija tuh kotak-katik bola dengan para pemain Brazil mereka yang skillnya tinggi, tetap aja kan nggak bisa juga banyak melakukan pergerakan yang berbahaya ke area pertahanan. Jadi Alano juga saya pikir agak berat nih sekarang permainannya. Tapi saya agak bingung Bruno ini kenapa dimainkan terus ya. Kalau setahu saya atau sepengetahuan saya, dalam 2 pertandingan terakhir menurun nih formnya. Saya justru lihat Donitri ketika masuk lebih berbahaya. Apa mungkin Donitri nanti dimainkan di sebelah kanan sebagai inverted winger untuk memberikan umpan-umpan yang akurat ke dalam kotak penalti? Bisa juga. Tapi ya saya pikir paling tidak Mauricio Souza sudah coba untuk melakukan sebuah perubahan dengan pergantian formasi, tapi cara bermainnya itu masih sama. Mengandalkan wing play, wing back keluar, tapi tiba-tiba lupa ke belakang. Beberapa kali itu bisa dieksploitasi ruang-ruang terbuka di area lebar dari pertahanan Persija. Itu yang membuat Persija kewalahan di lini pertahanan. Jadi mau nyerang boleh saja, tapi jangan lupa Pak, pertahanan itu juga penting. Dan tim-tim yang biasa menjadi juara di Liga Indonesia di era Liga 1, itu adalah tim-tim yang punya defense yang solid. Dan juga tentunya kiper yang fokus dengan konsistensi dia untuk bisa menahan tembakan-tembakan dari para pemain tim lawan. Nah, itu yang dipunya oleh Borneo FC. Itu yang dipunya musim lalu oleh Persib Bandung. Itu yang dipunya juga oleh Persib Bandung musim sebelumnya lagi. Itu juga yang dipunya oleh PSM Makassar musim sebelumnya lagi. Jadi bukan mengandalkan faktor kandang, enggak. Jadi kalau Persija ingin menjadi juara, jangan saja mengandalkan faktor kandang. Dengan hitung-hitungan akan selalu menang di JS, kemudian coba untuk meraih beberapa poin di away. Itu hitung-hitungan yang hanya masuk di atas kertas, tapi belum tentu jalan di atas lapangan. Jadi hitung-hitungan yang harus dilakukan adalah bagaimana koordinasi di pertahanan itu solid, tetap mengandalkan sepak bola reaktif yang cepat, karena Persija punya pemain-pemain yang skillful, yang bisa sebetulnya memporak-porandakan pertahanan-pertahanan dari tim lawan. Tapi, kita masih di awal musim. Masih ada banyak waktu bagi Persija dan juga tim-tim lainnya untuk membenahi performa mereka, agar bisa bersaing di papan atas, supaya kita bisa melihat Super League musim ini jauh lebih seru daripada sebelum-sebelumnya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.